warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penjuang nih, welcome back to my YouTube channel Lisa Andriana. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Dan aku juga mau ucapin selamat buat teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K Guru yang sudah bisa dilihat pada akun masing-masing pengumumannya ya, mulai kemarin pukul 18.00 WIB. Dan tentunya sekarang ayo kita kencangkan ikat pinggang, siapkan amunisi buat pelaksanaan tesnya nanti dengan belajar bareng di channel aku. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan kalau aku update video baru seputar CPNS dan P3K Guru tahun 2021. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal kompetensi teknis P3K Guru 2021 tentang model-model pembelajaran. Dan beberapa model pembelajaran yang akan kita bahas yaitu ada project based learning, problem based learning, discovery, inquiry, dan contextual teaching learning. Di sini nanti kita akan bahas apa sih perbedaan dari masing-masing model pembelajaran tersebut, dan juga beserta contoh-contoh soalnya. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembahasannya ya. Model-model pembelajaran. Yang pertama yaitu project based learning. Project based learning yaitu metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan pengetahuan baru. Project based learning menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, berpusat pada siswa untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Nah, yang kedua yaitu problem based learning. Pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Nah, jadi teman-teman, project based learning dan problem based learning punya kata kunci yang sama ya, yaitu masalah. Namun perbedaannya, pada project based learning, masalah disajikan sebagai langkah awal. Jadi pada model pembelajaran ini biasanya pada awal pembelajarannya guru menyajikan masalah atau pertanyaan untuk menggali pengetahuan siswa atau untuk mengumpulkan pengetahuan baru. Dan tentunya ada proyek atau kegiatan yang harus dikerjakan siswa sehingga nanti akan ada hasilnya ya. Nah, sedangkan pada problem based learning, di sini masalah tersebut dijadikan fokus pembelajaran dan masalah inilah yang harus dipecahkan siswa menggunakan pendekatan berpikir ilmiah atau berpikir kritis dan logis. Nah, jadi di situ perbedaan antara project based learning dan problem based learning ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke discovery learning dan inquiry learning. Discovery learning yaitu anak memperoleh pengetahuan tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri, atau bisa juga disebut discovery learning ini adalah model pembelajaran penemuan ya teman-teman. Jadi siswa menemukan masalahnya sendiri. Nah, kemudian untuk inquiry learning yaitu model pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, analitis, dan kritis sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya. Model pembelajaran ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari, menemukan, dan menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, jadi discovery learning dan inquiry learning juga memiliki kata kunci yang sama ya teman-teman, yaitu penemuan. Nah, di sini penemuan, kemudian di sini juga ada penemuan. Nah, namun bedanya di sini aku akan bahas ke inquiry dulu ya. Jadi inquiry ini dalam menemukan penemuannya,
Siswa diminta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, analitis, dan kritis. Jadi benar-benar menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari, menemukan, dan menumbuhkan sikap percaya diri. Jadi ibaratnya untuk pembelajaran inquiry ini model pembelajaran yang paling tinggi ya teman-teman. Jadi dia benar-benar mencakup kemampuan berpikir yang sistematis, logis, dan analitis juga kritis. Nah, sedangkan untuk yang discovery learning hanya menemukan masalah biasa teman-teman. Jadi di sini contohnya itu siswa menentukan luas persegi misalnya ya. Nah, di sini siswa hanya perlu menemukan rumus luas persegi kan, kemudian menghitung luasnya. Nah, beda ya dengan yang inquiry learning. Jadi di sini membutuhkan kemampuan berpikir yang benar-benar sistematis. Nah, mungkin nanti akan lebih mudah menemukan perbedaannya jika sudah dalam bentuk soal ya teman-teman. Nah, yuk kita lanjut ke soal-soal dan pembahasannya. Nah, di sini soal nomor 1. Ketika memulai pelajaran, Bu Dwi menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu, dalam bentuk kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan Bu Dwi merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Discovery learning, D. Inquiry learning. Nah teman-teman, kita harus temukan kata kuncinya ya. Jadi kita lihat lagi. Ketika memulai pelajaran. Nah di sini berarti di awal kegiatan pembelajaran ya. Bu Dwi menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Nah, ini sudah kelihatan ya, seperti yang aku jelaskan tadi teman-teman. Pasti jawabannya ini adalah ya, project based learning ya, karena kata kuncinya dari project based learning ini yaitu masalah disajikan di awal atau sebagai langkah awal ya teman-teman ya. Nah ini sudah jelas kelihatan kan. Kemudian ada kelompok kecil yang diminta untuk mencari alternatif solusi. Nah, pasti di sini ada project yang dikerjakan oleh siswa ya, teman-teman ya. Nah, jadi alasannya kegiatan dalam bentuk menyodorkan masalah yang sudah disajikan di awal. Oke, nah aku harap teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya ya, atau melihat model pembelajarannya dari soal nomor 1 ini ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi dengan realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah. Nah, di sini ada A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, kita harus temukan kata kuncinya. Yang pertama yaitu memecahkan masalah secara realistis. Kemudian berpikir dan bertindak kreatif. Kemudian di sini ada lagi menyelesaikan masalah. Jadi sudah pasti jawabannya yaitu problem solving ya teman-teman.
Karena kata kuncinya seperti tadi, memecahkan masalah menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi berpikir dan bertindak kreatif, dan juga yang dihadapi secara realistis itu merupakan pendekatan berpikir ilmiah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pak Ali bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikannya, rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pengelolaan pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Ali mencerminkan prinsip model A. Project based learning, B. Contextual learning, C. Problem solving learning, D. Discovery learning. Jadi teman-teman, kembali kita harus temukan kata kuncinya dulu ya. Di sini ada siswa merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif, tapi aku lebih melihatnya ke sini teman-teman. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Nah, jadi sudah kelihatan di sini teman-teman. Di sini tuh adanya perencanaan sebuah kegiatan ya. Jadi sudah pasti jawabannya project based learning. Karena project based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, jadi di sini sudah kelihatan teman-teman ya. Ada langkah-langkah atau kegiatan yang menunjukkan mereka sedang melakukan proyek dalam pemecahan atau merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif. Jadi di sini sudah pasti jawabannya project based learning. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebelum memulai proses belajar mengajar di kelas, Bu Nur meminta siswa untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, siswa dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Kegiatan yang dilakukan Bu Nur tersebut mengimplementasikan model pembelajaran A. Project based learning, B. Contextual learning, C. Problem based learning, D. Discovery learning. Nah, jadi teman-teman kita temukan dulu kata kuncinya lagi ya. Nih, sebelum memulai proses belajar mengajar di kelas, Bu Nur meminta siswa mengobservasi suatu fenomena. Jadi di awal Bu Nur tidak memberikan masalah ya, tapi meminta siswanya hanya mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, siswa dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa fokus kegiatan pembelajarannya Bu Nur itu memecahkan masalah yang ada dengan berpikir kritis ya, teman-teman. Jadi, sudah pasti jawabannya yaitu problem based learning, karena problem based learning memecahkan masalah dengan berpikir kritis. Kan sudah jelas ya. Selanjutnya soal nomor 5. Ibu Erna adalah seorang guru di suatu sekolah yang terletak di daerah yang jauh dari kota.
akses internet masih sangat terbatas. Letak sekolah yang jauh dari kota membuat siswa terbatas dalam hal pengetahuan. Siswa hanya memahami pengetahuan yang ada di sekitarnya. Ibu Erna ingin meningkatkan hasil belajar siswa, maka strategi pembelajaran yang tepat digunakan di kelas adalah A. Problem-based learning, B. Inquiry, C. Kooperatif, D. Project-based learning, E. Contextual teaching learning. Nah, jadi di sini Ibu Erna ingin meningkatkan hasil belajar siswa, namun menyesuaikan dengan keadaan atau tempat sekitar siswa ya, atau keadaan nyata siswa. Nah, jadi tentu saja jawabannya yaitu contextual teaching learning, karena contextual teaching learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jika ketemu soal yang seperti ini, teman-teman mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa atau dengan kehidupan nyata siswa atau dengan letak tempat tinggalnya, maka jawabannya yaitu kontekstual ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Pada saat siswa melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberi kesempatan pada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir peserta didik menggeneralisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan langkah pembelajaran pada model pembelajaran A. Problem-based learning, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. Project-based learning. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian, data yang diperoleh bisa melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kegiatan pembelajarannya yaitu menekankan aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Ya teman-teman, ini maksimal banget ya. Jadi kegiatannya banyak, bisa melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Jadi sudah jelas bahwa model pembelajaran yang dilakukan pada soal nomor 6 ini yaitu inquiry. Nah, karena menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari, menemukan, juga menumbuhkan sikap percaya diri. Di sini terlihat dari langkah terakhirnya peserta didik menggeneralisasi atau menarik kesimpulan. Jadi dapat menumbuhkan sikap percaya diri siswa melalui menarik kesimpulan di sini ya. Nah, semoga teman-teman bisa memahami model-model pembelajaran dari soal-soal yang kita bahas kali ini ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa tercerahkan sedikit atau dapat mengetahui sedikit tentang perbedaan berbagai model-model pembelajaran di dalam soal ya. Oke teman-teman, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil.
teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe, juga share kalau info di video aku ini bermanfaat bagi kalian dan teman-teman di sekitar kalian. Tetap semangat pejuang nih P3K. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.